Elek ketemu Kang Deddy bayam, Bro. Ini yang nakal-nakal yang suka nonton MU, ayo ke Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong sak warung Jawa. Ya pisan iki lho, Bro, awake dhewe ngonten apa jenenge pendengar sak Indonesia Raya. Kemarin malam semua variasinan kabeh do wareg kan. Oke, welcome back to apa? Our room, our channel. Our channel Bakul Kompo. Podcast. Pada malam hari ini ya, setelah sekian lama kita direpresi, maksud saya Sopo wani? rekreasi. Setelah sekian lama kita rekreasi dan tidak pernah upload, akhirnya kita kembali lagi dengan tema yang lebih muda. Oke. Karena yang datang ini adalah pemuda-pemuda ya. Oh iya, pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi. Berikan aku 10 pemuda maka akan mengguncang dunia. Berikan aku 1 onana akan aku guncang dunia. Ayo ora leh miso. Oke, Tapi itu kurang 1 loh, Gus. apa? Buat jadi klub bal-balan. Apa? Kan 10. Oh iya. Keren Lek satu Onana dari kalah. Ora enak. Oh, jan. Astagfirullah. Oke, langsung saja seperti biasa saya Ya. bersama Bapakmu ya. Mas Sulhan. Masukkan. Ya, di sini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Sinten Kita iki? toh Ganteng-ganteng ayu-ayu. ayu-ayu. Sayangnya nang jas alma mater. Iya. Apa istilahnya? Jas Almat Iya. betul. Oh, iya, jas alma. Lah kuwi dibuka Ibnunya lah. Wih, rasah gawe jas jenenge ketum ya wis. Wajah sih betul. Ajaib no. Baru. Sudah representatif. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Bud. Sik. Wis. Santai aja, santai, cah nom sepaneng. Ini bersama Mbak ya, G, ya. Mbak Alfi. Alfi. Alfi, Panjenengan selaku? Saya ketua IPPNU. Kalau perempuan itu biasanya panggilnya Rekanita. Oh, rekanita Iya. Alfi. Ya, betul. Hati-hati lah kalau Gutimbro nanti ditanya rekening tang. Rekening kita loh. Kanita Alfi selaku Ketua IPPNU. apa itu Kabupaten IPPNU, Mbak? Blitar. IPPNU itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Wow. NU-nya jenengan. NU-nyel mulai dari lahir sampai sekarang, mulai dari NU kultural dan struktural. Bus. Wah. Awakmu Buat NU iki bahasane dia ngerti wong ngene cah lincah. Jagongan ngono kuwi. apa? Berkadernya di Ibnu sejak Saya di IPPNU itu dari 2013. Mulai di PK, di pimpinan komisariat, ranting, PAC, terus sekarang di PC. apa itu? Cabang. PK, Mas. PK itu pimpinan komisariat, itu Ibnu PPNU yang di sekolah. Kan? Nah, Oh, yang di yang sekolah itu sekolah. jenis komisariat. Jenengan kok ngertos niku salah punapa? Terus sambil perkenalan aja. Halo, salam kenal, saya Yahya. Kalau tadi kan IPPNU itu panggilan sayangnya bahasanya itu rekanita, kalau Ibnu yang laki-laki itu rekan. Oke. Jadi biasanya di lingkungan Geraha itu manggilnya rekan Yahya. Oke, siap. Ya tum ya. Waduh, Kuwi makruf. Loh enggak, ini kan juga Tum Yahya itu selaku ketua Ikatan. Pelajar. 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 Aku keplese-plese antara pelajar atau pemuda. Pelajar. Dulu apa pernah jadi Ikatan Pemuda? Atau Bukan. memang sejak dulu pelajar? Awal berdiri itu namanya Ikatan Pelajar, terus 88 kalau nggak salah itu pernah berubah menjadi Ikatan Putra. Oh, putra. 2003 balik lagi jadi Ikatan Pelajar. Nah, Yang ini ketum pantes, bro. Nah, awakmu kan ketumplekan. Kita kalau kedatangan rekan sama rekanita, tum sama apa? Kalau perempuan apa? Kalau ketum itu sebenarnya kalau di Ibnu PPN itu panggilannya hanya untuk ketua yang ada di Jakarta, yang ada di Iya. pusat. Oh, iya. Kalau biasanya manggilnya Pak Wa sama Bu Wa. Nah, gitu. Iya. Wow, ada Pak Wow. Siap. Kalau kita kedatangan Pak Ketu sama
Pak Wa sama Bua. Itu kira-kira kita bahas apa ini, Gus? Ya sing pas nek nom-noman ki NO dan nom-noman ki saiki kudune fokusnya dengan teknologi. Ya lah. Khususnya kaya AI. Katanya Mas Wapres. Mungkin ini yo dakwah ala milenial gitu ya. Jadi caranya memanfaatkan media sosial itu sebagai ladang dakwah kita. Betul. Nah ini nek ngomong nih rekan dan rekanita Ibnu IPPNU ini harusnya kan memang kita harus belajar ke Ya. beliau-beliaunya ini. Luar biasa karena jadi salah satu kader andalannya NU. Wah yo, Mengkader Masya sejak Allah. dini. oh anu Pak iki cerita sithik yo. Melenceng teko Monggo, mau. monggo. Siap. Jadi di ranting saya itu untuk pengkaderan Ansor itu sangat sulit. Setelah tak telusuri, ternyata karena pimpinan ranting Ibnu IPP-nya mati. Akhirnya Nggih, bos Istilah- sing keren, Bos. apa? Vakum. Oh, vakum. Jadi ki ternyata Ibnu dan IPP itu adalah puncer. Punjere ya. Akhirnya Ibnu ne dan IPP ne urip niki NU sak mendur oke, Pak. Oh. Iki didelok kok Ansor ya. Hmm. Ansor arep kaderisasi bingung, Ibnu ne karena wis vakum. Nah iki lek Ansor nek kader so NU sing nyekel bro yo Apa gitu? Mbah Google. Oke, melangkah lagi ke mau. Iya, Pak Sul. Iya, jadi kalau fenomena ya, area nom-nom itu kan lek mbiyen zamane Gus Timbro itu kan belajar agama itu awal mulanya yo dinia, Ya, yo TPQ. Wis mesti wi, pemenah uripe Gus Timbro iku nang Jombong. Kuwi lahir ceprot iku NU. Nek koyo agamamu apa? NU. Dudu Islam NU. Ya waton. Iya, Waton. Tapi Jalal Waton kayaknya sik ramene 5 tahunan 10 Iya, tahun yang lalu. pandemi Oh, kemarin. zamannya Timbro kita ora ngerti. Penting tahlil. Heeh. Penting berkatan. Mana kipan ya senang. Timbaan. Ngajine rok son sirah ala-ala. Lah, tapi kan kalau anak-anak muda hari ini bisa jadi terutama yang mungkin hidup agak kota dan lain sebagainya wira kober. Karena sekolahnya biasanya sampai apa jenis sore full day school di sini dan lain sebagainya. Nah itu menanggapi Pak Wah sama Bua itu menanggapi anak-anak yang hari ini itu belajarnya itu awalnya itu bukan dari madrasah dan lain sebagainya, tapi dia belajar awal itu agama tahunya dari mana? YouTube, TikTok, Instagram. Itu Nggih. mungkin relate nggak dengan kondisi anak-anak pelajar Ibnu ataupun secara umum lah di Blitar ini? Mungkin Pak Wah atau Bua. Kalau terkait relate nggak relate-nya hari ini harus direlatekan kayaknya. Mau nggak mau hari ini yang masif banget itu dakwah di media TikTok, YouTube, terus apalagi Instagram dan seterusnya. Tapi kalau menanggapi yang teman-teman rekan dan rekanita mungkin yang belajar agama dari mulainya itu dari TikTok yang mungkin hanya sepenggal ngajinya cuma 1 menit, beda sama Gus Timbro yang ngajinya kitab itu sampai wah Omong kosong. dan seterusnya itu mungkin Kita apa sampai galeng. mungkin sampai baleni kitabnya itu bolak-balik supaya Sampai apa hafal. namanya ya sampai hafal sampai lainnya. Beda sama hari ini yang mungkin ngajinya itu lebih simpel di Instagram, di cuplikan-cuplikan itu. Ya mungkin itu hal yang bagus bagi teman-teman untuk memulai tertarik pada agama, tapi kiranya ya harus mulai belajar dari guru untuk memastikan bahwa ilmu yang disampaikan itu benar dan juga valid lah kalau bahasanya A1 mungkin bahasanya. Sanate genah lah. Sanate genah. Mungkin seperti itu kalau pandangan saya terkait dari itu. Iya, iya. Kalau Mbak Wah itu dulu misal belajarnya agama kayak kenal NU dan lain sebagainya terkait tradisi NU dan lain sebagainya dari mana dulu awal? Itu sebenarnya panjang Mas, maksudnya di rumahku aja ada ini fotonya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terus ada logonya NU, jadi kayak aku lahir itu memang harus ini ya harus NU. Jadi maksudnya emang nggak yang langsung IPPNU. Jadi memang ibuku dulu bahkan juga ber-IPPNU. Ibuku juga ber-IPPNU, Fatayat, terus sekarang di Muslimat. Bapakku dulu juga
juga NU Banser, juga di MWCN Kecamatan. Nah, kalau zaman jenengan terus zaman kula waktu belajar itu kan memang perlu digarisbawahi ya bahwa belajar agama itu harus sama guru karena biar jelas sanatnya, alurnya itu kan memang seperti itu. Kalau menurut saya sekarang kalau belajar agama itu memang harus ke guru gitu. Jadi kalau ilmu pengetahuan lain itu kan aksesnya sudah sangat gampang. Cuman kalau misalkan hanya guru saja, maksudnya nggak ada alternatif lain untuk kita belajar, maksudnya untuk teman-teman kita belajar itu kan juga akan susah karena nggak semuanya bisa dapat akses guru gitu-gitu yang mumpuni dalam hal agama dan seterusnya. Nah, yang baiknya sekarang dengan adanya teknologi itu kan jadi memudahkan semuanya. Contoh, podcast ini kan juga termasuk dakwah. Artinya belajar agama yang mudah, aswaja itu tuh nggak melulu belajar kepada kiai. Sekarang memang NU itu harus ke teknologi itu harus lebih masif lagi karena orang-orang harus mengenal bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ringan, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu baik, damai, menjadi solusi. Menjadi solusi, betul. Karena ya mau gimana pun teknologi ada di sebelah kita, semuanya udah bergantung sama teknologi. Kalau kita sangat ketinggalan jauh, ya kita akan terlindas juga gitu. Iya Gus, dengan sebagai pelaku dakwah digital. Ya, tapi memang sering kami jagongan ya, Mbak Wa dan Mas Wa. Jadi kami itu sering jagongan dengan teman-teman Ansor dan mungkin bandem-bandem NU yang lain bahwa sampai hari ini NU memang perlu pembenaran kaitannya dengan dakwah digital. Piye carane NU ki masif di internet contohnya. Nah, itu yang sulit. Nah, makanya iki dengan kita kolaborasi dengan Ibnu IPPNU mbok menawa ke depannya kita bisa menghidupkan digitalisasi NU gitu. Iya. Kalau mungkin yang sudah dikerjakan teman-teman Ibnu Blitar terkait dengan Ibnu IPP, digitalisasi dakwah, menyemarakkan dakwah An-Nahdiyah di media sosial maupun di web itu memang sudah ada atau seperti apa? Kalau hari ini ada teman-teman itu ada Instagramnya PC itu selain kegiatan-kegiatan ya ada lah sentilan 1-2 terkait dakwah, apa itu Ibnu, apa itu NU dijelaskan. Di luar itu kami juga punya website di pelajarnublitar.or.id. Iya. Mungkin bisa dicek ya. Di situ ada banyak pemberitaan dan juga tulisannya teman-teman yang ada di Kabupaten Blitar. Karya teman-teman tentang Ibnu, tentang IPPNU, terus tentang NU juga dan banyak lah. Monggo diakses pelajarnublitar.or.id. Itu ada ya itu di bio Instagramnya PC gitu ya. Ada. Nah, jadi klik link bio di IG-nya apa? Pelajar NU Blitar. Nah, wih lo, klik. Nah, iso maca sembarang alir cerita Nabi Yahya Isa ya. Nanti Pelajar NU Blitar depannya ada akunnya rekan Yahya sama akun saya. Jangan lupa follow. Influencer muda NU. Iya, tenan Mak. Wah karo buah. Jadi berarti memang sudah dimulai bentuk digitalisasi dakwah melalui sosial media di Ibnu maupun IPPNU. Lah terus kalau melihat fenomena hari ini, apakah media ini kalau menurutnya ini bapak pimpinan, ibu-ibu pimpinan ini kalau di Blitar itu memang sudah bahasanya masif enggak terkait konten-konten Islam atau seperti apa, kondisinya seperti apa di pelajar lah terutama? Gini Mas, kalau menurutku belum begitu masif ya kalau aku lihat. Nah, mungkin masih banyak hambatan atau memang belum dapat
apa ya, maksudnya pencerahan untuk bikin konten-konten dakwah. Harapan kami sebenarnya, atau ya mungkin obrolan podcast-podcast kita kayak gini nanti itu bisa sekelas YouTube-nya yang Ustadz Felix itu, maksudnya kan itu sampai yang apa namanya, potongan-potongan itu kan banyak banget, artinya orang-orang itu tahu agama itu kan jadi sangat ringan karena itu mudah untuk diterima. Kemudian nggak hanya orang-orang yang apa ya, maksudnya Islamnya yang biasa-biasa aja, yang awam itu tuh jadi mudah untuk akses tentang agama Islam tuh seperti ini. Gitu sih. Kalau kreator NU yang mungkin menurutnya Pak Ketu sama Bu Ketu ini yang menarik itu terutama di kalangan NU ya, itu kira-kira siapa yang jadi? Kan Mas Yahya itu kan juga anak komunikasi kayaknya. Kira-kira kan jadi apa ya bahasanya, rujukannya teman-teman itu kira-kira dalam iki loh, sosok kreator dai tapi yang menarik buat anak-anak itu kayak siapa? Apa ya kalau menurut saya? Kalau yang hari ini muda dari NU kayaknya masih yang ustadz-ustadz ya, kayak siapa itu namanya yang dari satu kampus sama saya, Ustazah Laila kalau nggak salah. Umi Laila dan seterusnya itu kan penyampaiannya luar biasa, bisa nyampe ke teman-teman dan seterusnya. Tapi rata-rata kreatornya itu masih belum dakwah, biasanya ya dakwah sih, tapi biasanya masih ke cover lagu dan seterusnya, yang benar-benar tuh syiar kayak yang disampaikan Ketua IPP tadi, podcast dakwah itu kayaknya masih belum. Kalau konten NU kayaknya seperti itu sih, saya belum ada yang hari ini belum mungkin dari sini bisa memunculkan mungkin ya ini dua influencer ini ya kita garap bersama. Mungkin jadi good team bro, nanti jadi tokoh influencernya NU kan ya, siapa tahu. Iya. Orang MU ada ya. NU kan Old Trafford. Tapi kalah. Memang anu nggih, apakah sudah mulai menyusun baik dari Ibnu maupun IBPG, ayo ADW gawe konten-konten dakwah seperti itu. Jadi US tidak hanya dalam pikiran saja tapi sudah action gitu. Sudah Mas. Jadi kita kan juga punya duta ya, duta pelajar itu ada Ibnu sama IPPNU. Itu udah beberapa kali juga take video, tapi terus juga nggak tahu nih kelanjutannya gimana. Itu biasanya, maksudnya kalau podcast panjang itu kan banyak ininya ya, maksudnya pendukungnya, maksudnya topik, kemudian orang-orangnya, terus alat-alat yang dipakai, itu mungkin yang cukup jadi hambatan. Jadi yang sekarang lagi dikerjain itu konten-konten pendek yang karena orang-orang tuh biasanya banyak mengkonsumsi short video. Iya. Reels TikTok. Nah, Reels TikTok. Kalau ngomong struktural Ibnu itu sendiri kan sebenarnya sampai ke paling bawah itu apa tuh? Ranting namanya. Itu yang ada di desa. Apa aja? Yang paling kalau bawah, dari paling atas misal PC ya, kalau di bawahnya ada apa aja? Yang paling atas sebenarnya ada yang di pusat untuk menangani seluruh Indonesia. Bawahnya ada pimpinan. Oh iya. Terus yang bawahnya ada pimpinan PP atau PB kalau PP namanya, pimpinan pusat kalau di. Kayak Ansor berarti ya? Iya. Seluruh Banom kan namanya pimpinan pusat. Termasuk Ansor Muslimah dan seterusnya. Bawahnya ada pimpinan wilayah. Itu biasanya di provinsi. Terus ada di kabupaten itu namanya pimpinan cabang. Ada lagi pimpinan cabang istimewa. Itu biasanya di luar negeri. Ahmad Diallo. Kata Mas Aziz. Ketua Ansor, belum ketua Ibnu itu. Pantai Gading. Amin Jamal katanya Spanyol. Nah itu Mas, harus makan setelah dulu saya. Kan saya SMA gue. Nah, ini anu, Pak. Kalau bawahnya tadi biar runtuh. Oh iya. Setelah pimpinan cabang, bawahnya ada pimpinan anak cabang. Itu biasanya di wilayah kecamatan. Kayak Ahsin ngono ya? Betul. Oh iya. Itu camatnya Ibnu sini itu. Siapa camat? Bawahnya itu ada yang namanya ranting, itu di desa. Dan ada lagi di sekolah yang tadi disampaikan, yaitu pimpinan komisariat. PK. Betul. Kalau PK itu maksudnya di bawahnya Pak Camat atau di bawahnya Pak Ranting cabang? Di bawahnya Pak Camat langsung. Sama kayak ranting, sejajar setara sama ranting. Itu bisa sekolah, bisa pondok pesantren. Bisa ya, Mbak? Bisa.
Masuk Kalau pondok perguruan pesantren tinggi sama juga perguruan tinggi. ada. Iya. Kalau di Kabupaten Blitar itu ada Uno. satu, Uno Blitar. Unu. Itu ada satu. Bariki nggenku ya. Siap, Mungkin, siap. oh. Itu tadi mau saya tanya, ranting mana yang nggak aktif itu tadi? Rantingnya Putri Bo. Biar dicatat sama teman-teman. Jawab ora sini. Nanti dising mati jawab ora. Itu dulu tapi sekarang koyo wis urip ya. Nah, dengan adanya Biasa, ketua iya. PAC Garum yang baru, Oh. nah, itu akhirnya luar biasa Oh. sekarang. Itu harus segera dicatat itu. Wah, tenan iki, Pak. Rantingnya Putri Bingung Bo aku nggak goleki aktif. wong. Karena di Combong itu ada MTS ya, Ya, Apa, baru MTS baru. itu yang mau dibuat. Oh. Komisi komisariat. Sok digawe konoan ya, Bro. Siap. Kuwi kira-kira paling tua umur piro melu Ibnu IPB? Paling nom sih no, Oh iya. langsung paling tua ya, paling tua awakmu. Kalau Paling muda? kalau di IPPNU itu mulai dari 12 tahun. Jadi kelas 6 itu sebenarnya kan 12 tahun. Terus kalau di IPNU itu 13 tahun. Oke, jadi kalau di PC IPNU IPPN Kabupaten Blitar itu biasanya makstanya tuh mulai dari kelas 1 SMP. Oh, kelas Oh, 1. Oke. Karo dudul anfal melune apa? Mau di PK kan sulit dikondisikan. Jadi mulai satu Menambah PM. SMP. Ya, Iya, kelas SMP. 7. masuk Aja. good iku berarti. Itu Oke. kuwi kan paling non sama no. Ya masuk lah ya SMP ya. Paling sepuh. Kalau usia keanggotaan itu sebenarnya sampai 27 tahun keanggotaan. Tapi kalau ikut pengkaderan Makasta itu biasanya usia di 20-an. Oh, 20. Iya. Kaderisasinya di situ. Jadi Iya. kampus, SMP, SMA gitu SMP, ya. SMA betul. Ngono Gus. Piye? Oh. Murid-muridmu arep mau buka nih. Wes pokoknya ndang takon melu Ibnu ya. Karena terbukti ya toh. Weh. Lulusan Ibnu ya ayu-ayu kan. Durung lulus. Oh iya. Berarti itu kalau PK komunikasinya sama PAC atau PC? PAC. Oh PAC. Berarti penggayaannya Asin. Selagi PAC masih bisa, PAC dulu. Oh iya. Oke. Wes genah Gus. Nanti tinggal kita eksekusi. Nganu. Arep digawe piye ngono ya. MTS mana itu? MTS. Kowe kudune jualan mahku, Pak. Ya. Oh, siap. Out of the record ya. Sherlock mawon. Lanjut. Terus anu, Pak. Iki yo ngomongne apa lek ngarani peran. Nah, kira-kira dakwah digital ki iso menggantikan peran para ustadz, para kiai no mboten gini untuk hari ini. Kalau untuk menggantikan itu nggak bisa mas, jelas itu nggak bisa karena Ustadz itu kan belajarnya juga nggak by Google aja itu kan dapatnya kan juga dari manusia. Nah jadi jelas itu nggak bisa menggantikan. Kalau dari dakwah digital itu kan sekarang untuk penunjang jadi referensi kemudian jadi tambahan-tambahan karena kalau sekarang kita ngaji kita di kelas itu kan diskusinya tuh jadi semakin banyak. Kalau dulu mungkin kita hanya menerima dari ustadz, dari guru kita, jadi kita benar-benar kosong. Tapi kalau misalkan sekarang akses ke ilmu pengetahuan itu gampang banget, jadi murid-murid atau pelajar-pelajar itu kan pertanyaannya jadi semakin banyak. Nah, dari Google atau dari teknologi itu jadi menambah referensi. Jadi yang upgrade itu nggak hanya gurunya, tapi pelajarnya pun juga upgrade, juga naik level. Tapi memang dulu itu ada cerita kalau kita itu perlu merekomendasikan semacam sumber-sumber yang terpercaya khususnya di sosial media. Jadi contoh web ini loh khususnya wong NU. Jadi cara entah itu fikih tasawuf, nah itu wes NU banget gitu loh. Nah, apa contohnya? NU online. itu satu. Terus islami.co. Nah, itu kan NU banget gitu. Nah, itu kan selama ini kok rongene ya sing merekomkan iki lho web apik iki lho, TikTok bagus iki lho, Instagram bagus. Nah, itu penting nanti kita bikin shot kayak gitu sama Iya, betul Mas. Soalnya sekarang kan anak-anak muda ya. Itu gampangnya kalau nyari apapun itu pasti searching, pasti Google kan. Mau hukum, mau niat puasa, apapun, zakat dan seterusnya. Ketentuan-ketentuan hukum itu kan pasti yang lebih dekat ya, smartphone langsung dicari.
Jadi itu emang penting. Benar. Tapi kalau memang enggak apa ya istilahnya, kalau di media itu yang banyak itu bukan malah dari kalangan-kalangan Santri. santri, NU dan lain sebagainya, ya bisa jadi teman-teman kita yang mungkin basicnya Nahdliyin tapi karena terpapar konten-konten yang tanda kutip agak keras dan lain sebagainya, akhirnya bisa jadi Mampusannya delok. lah. Nah itulah yang jadi PR-nya. Berarti kan sudah dimulai dari teman-teman apa namanya Ibnu PBNU sebagai benteng untuk membentengi teman-teman dari paparan-paparan Islam yang tanda kutip mungkin keras ya. Radikal. Dan ini pas banget kelas pelajar Pak yo. Iya. Pas banget karena yo pelajar ki kemungkinan uripe sik dawa Pak. Nah, Oh. iya. Jadi jangan dicekoki ke NU-an ngono maksudku iki. Lek wis tua-tua ini dicekoki ke NU-an kadang-kadang malah menteng kelek. Ngomongnya sopo? Ngomong cilik nang dilola NU. Jadi ketika sudah dewasa apa yang namanya yang berada di alam bawah sadarnya udah Bahasa masa oke. Dan kita mungkin geser ke karena kan ini teman-teman berada di wilayah cabang. Jadi kan dia mewakili apa namanya aspirasi pelajar terutama yang muslimnya ada lagi yang NU. Iya. Nah, kan kita sudah apa kalau di Blitar itu kan pemimpin daerahnya baik dari legislatif maupun eksekutifnya kan sudah 100 hari ini. Apa namanya? Apakah gimana? Keberpihakan kepada mungkin baik apa respon 100 hari ini sudah ada belum sih keberpihakan pemerintah daerah baik legislatif maupun eksekutif terhadap pelajar ya, NU, Muslim dan lain sebagainya, atau seperti apa? Ini mungkin Mas Ketum dulu. Oke, siap. Terkait itu ya, kalau secara garis besar secara KNU-annya sendiri, saya rasa bupati dan wakilnya yang hari ini terpilih itu sangat aware terhadap NU. Buktinya saya pernah tahu saking terharunya itu bupati sama wakil bupati audiensi ke Geraha NU. Ketemu sama Rois Surya, ketemu sama Ketua Tanfidiah beserta jajaran. Wah, ini kayaknya Blitar jadi kota NU ini selalu. Itu notis ya, ada notisnya. Iya. Jadi alhamdulillah, jadi respon yang positif dari kami selaku salah satu badan otonomnya Nahdlatul Ulama itu merespon baik terhadap itu. Terkait pelajar sendiri, hari ini 100 hari kami masih berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan pihak pemerintah kabupaten. Sebenarnya kami ada rancangan program yang mau disondingkan bersama pemerintah kabupaten, ya kiranya bareng-bareng bersama-sama nanti Ibnu PBNU yang hari ini organisasi yang menaungi wilayah pelajar itu bisa menjadi leading sektornya lah untuk menjadikan pelajar-pelajar yang ada di Kabupaten Blitar itu ya kalau tujuannya Ibnu itu kayak berilmu, berakhlakul karimah dan hal-hal lainnya. Salam apa jenenge? Salam berjuta. berjuta. Belajar, berjuang, bertakwa. Wah, Ambian zamanmu kayak apa? Pensil 3B. pensil inul. Gitu, Ya, Mas. ya. Kalau mungkin di isu-isu perempuan pelajar, kalau yang mungkin sudah dikerjakan bersama dengan pemerintah daerah atau yang ingin dikolaborasikan mungkin? Kalau ini ya apa namanya yang dikolaborasikan itu sebenarnya emang ada karena kita sudah menyusun program itu tadi. Kalau responnya pemerintahan ke NU kemudian ke pelajar itu alhamdulillah cukup baik ya, alhamdulillah baik. Tapi memang kita belum ada waktu untuk yang ngobrol intens yang berkaitan dengan IPNU dan juga IPPNU. Jadi untuk fokus kemudian mendiskusikan memang nanti programnya akan keberlanjutannya seperti apa itu memang belum. Karena memang belum sempat ketemu, tapi itu kan untuk pimpinannya ya. Tapi kita komunikasinya kan ke pemerintah nggak hanya dengan beliau saja. Kemudian dengan dinas-dinas itu baik karena juga sudah ada komunikasi. Kemudian wakil rakyat itu juga baik karena kita juga sambung komunikasi nggak hanya dengan pimpinan di pemerintahan kabupaten saja, tapi kita juga membangun komunikasi dengan banyak orang, kemudian banyak sektor, banyak wilayah. Mungkin bisa disebut Pak, wah isu strategisnya dari saya. Dengar lagi.
yo. Cah. Nih warung sing berbeki ini nek minum-minum sini ya. Nek pengen roh sensasine cedek karo malaikat Israel. Dolan ngopi ning minum-minum sini. Cedek karo Malik ya, cedek karo Masmu. Ayo, minum-minum sini. Harum. Di Sumber Diren. Sumber Diren. Pak Wah mau nyepil dikit tipis-tipis lah di eksklusif di podcast Bakul Kompok. Nah, soal apa gebrakan ataupun kolaborasi mungkin yang baik dengan NU-nya ataupun dengan pemerintah setingkat. Oke. Kalau agenda terdekat ini sebenarnya kami dari pimpinan cabang itu mau mengagendakan pengkaderan sih di akhir bulan. Tapi setelah itu pengen ada rencana membuat simposium pelajar. Simposium pelajar itu di mana kita pengen mempertemukan perwakilan pelajar se-Kabupaten Blitar, OSIS atau apa, seluruh sekolah hadir, di mana diberikan seminar dulu. Setelah itu mereka bisa berdiskusi terkait apa yang diinginkan pelajar sebenarnya hari ini dan apa yang diharapkan dari kalangan pelajar itu untuk pemerintah Kabupaten Blitar, mungkin dalam berupa saran ataupun rancangan kegiatan yang diinginkan supaya ya minatnya para pelajar untuk bisa berpartisipasi di wilayah pemerintahan itu lebih aktif lagi, lebih masif lagi. Itu hari ini. Itu di simposium pelajar. Nganu lho, kayak ning Jakarta. Delok demo-demo ngono kae lho ya. Padahal ora tau jagongan ngono kae ya. Tapi ketika demo ning Jakarta ngono lho kayak. Nah, Cah STM iso mlumpuk sak mono kae ngono maksudnya. Piye bicarane ngumpul bocah koyo ngono. terus arep ngoceh nyapa, Gut? Ya ora maksudnya kan iki sudah bagus toh. Weh. Brio ngono to kayak. Iya. Soale enek demo kabeh tidur. Ya beda, mungkin geraknya kalau pelajar itu kan lebih pada pengembangan sumber daya manusia terutama di lingkup pelajar. Nah, lek kuwi urusan ngono-ngono kuwi urusan mas-mas sitoke. Ya. Kan enak. Ya, spesialisnya beda-beda. Spesialisnya beda-beda. Mungkin kalau yang pelajar putri disepil dikit-dikit lah program yang mau terutama. Kalau kita itu di tingkat PC itu kan jalannya masih beriringan ya Mas, jadi masih bareng-bareng di IPNU IPPNU pun di ranting, kemudian di PAC sampai di PC itu kita jalannya bareng-bareng. Jadi kalau ngomongin program unggulan itu sama, tapi kalau di IPPNU sendiri sebenarnya kita memang punya program karena biasanya pelajar-pelajar putri ini atau perempuan-perempuan biasanya kalau bareng-bareng sama laki-laki itu kan kadang ada apa ya tekanan psikologis gitu, merasa jadi second choice atau itu kan saya mendengarkan second choice apa? Mendengarkan curhatan dari teman-teman. Jadi karena berawal dari keresahan itu kita bikin program namanya Temu Rekanita. Itu ada 1 bulan sekali pertemuan untuk pelajar-pelajar perempuan, pelajar putri IPPNU gitu, se-Kabupaten Blitar. Soalnya setauku ya, kalau di beberapa organisasi kepemudaan yang lain itu biasanya mataharinya satu, ketuanya itu satu. Iya. Nah, kalau di IPNU kan dua. unik, IPNU IPP ada Matahari kembar. Nah, Itu kayak di Konoha. itu kan yang jadi spesial Mas, kita tetap bisa jalan bareng-bareng, jadi kolaborasinya tuh banyak. Oh, berarti antara ketua IPNU sama IPPNU itu setara ya? Iya, setara. sama. Kalau di sebelah kan misal pelajar Muhammadiyah itu kayaknya ketua sama bidang keputrian gitu ya? Iya. Nah, maksudnya kalau di Iya. ataupun mungkin yang setingkat yang lainnya itu kan rata-rata kalau ketua perempuannya itu ya bidang saja, ketua bidang merangkap ex officio sebagai ketua, Wakil ketua. seperti itu. Itu Kalau di IPNU IPPNU sama, setara. Karena organisasi IPNU sama IPPNU itu kan punya ADART sendiri-sendiri. Kalau aturannya kalau di wilayah itu sudah jalannya sudah sudah beda, Iya. sudah sendiri-sendiri. nggak bisa, berarti Mas Yahya nggak bisa instruksikan kepada Mbak Alfi. Tidak bisa. bisa. Oh, iya. Instruksinya sifatnya sama. Jadi kalau sama tanda tangan saya, sampingnya pasti tanda tangan ketua IPP. Oh. Jadi kalau surat gitu enak logonya double. Iya. Selalu gitu. Jadi ada namanya surat bersama. Jadi logonya Logonya bareng ketua IPNU terus ketua IPPN. Iya. Sekretarisnya ya enak. Sekretarisnya untuk surat bersama sementara menghilang dulu. Ora kanggo kok ya. Sekretaris udah.
sementara turun dulu sampai nggak keplit. Iya. Gitu. Jadi kita emang posisinya setara. Sama. Berarti kalau di itu sejak dini sudah diajari kesetaraan gender. Betul. Wendeng. Itu materi wajib pengkaderan itu. Mulai Oh, dari iya. Makesta Iya. sampai anu Iya. ada materi gender itu. Lah genre. Aduh, Wih, duta gender. Ayo yang perlu ya kaya ya. ya. Nggih, memang betul Harus Mas. kayaknya. Tapi Kalau angel iku, manfaat Bro. banyak. Ketua Iki cuma iki enek info bahwa ning daerah Jawa Barat anu rakyate Pak Dedi. KDM. Oh, KDM. Cah nom-nome lek nangkal dilebokne barak. Nyapa ora dilebokne Ibnu. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan. Nyapa kira-kira? gimana? Kalau Mas Ketu sama Mbak Wa Menyikapi merespon anak nakal tuh. Pertama ini ya soal definisi anak nakal. Ya anak nakal ini gimana sih? Kan umumnya ya kalau kita belajar sosiologi kan ada kenakalan remaja itu jadi masalah salah satu masalah sosial. Nyapor enek kenakalan orang tua ya. Padahal orang tua ini Luwih nakal. gede. Ada orang tua ada gede banget. Nah ini kan jadi pasti mau Ibnu maupun IPPNU itu kan permasalahannya nggak jauh-jauh kenakalan remaja dan lain sebagainya. Kalau menurutnya Mas Mbak ini kenakalan remaja, terus solusinya kalau ke Barat itu kalau bagi Cah Blitar cocok nggak? Terkait itu kayaknya cocok-cocok saja terkait Barat. Kalau di Jawa Barat kan mungkin kebijakan itu sudah dikaji lebih lanjut lah sama Gubernur Kang Deddy Mulyadi yang hari ini viral, yang responnya Ya, lucu banget. banyak positif, banyak juga yang negatif dan seterusnya. Kalau mungkin di Blitar itu bisa juga mungkin dimasukkan Barak. Lah nanti di Baratnya yang isi teman-teman Ibnu. Ya. Jadi di Barat itu di Makesta sekalian. Sahadat jadi anggota Ibnu, setelah keluar dari Barat jadi anggota Ibnu, insya Allah jadi baik. Berarti barak itu jadi komisariat. Ya. Kok ijonnya tadi karo ijonnya aku? Menarik itu kayaknya. Jadi kerjasama sama TNI, silahkan dimasukkan Barak. Setelah ada di Barak, di Makesta. Keluar hafal ya lalwatan sama resip di BPN. Iya. Gimana Mas? Kalau Mbak Ketua. Ini jadi solusi yang mungkin cukup baik ya. Maksudnya menanggapi isu-isu yang sekarang sangat rame. Kalau dimasukin ke Barak itu kan seperti upaya yang untuk memberikan efek jera ya. Kalau di Ibnu IPPN itu sebenarnya upaya preventif juga. Jadi sebelum teman-teman kenakalan remaja ini, kalau udah masuk Ibnu IPPN ini kan kegiatan yang bermanfaat udah banyak banget. Jadi wis gak cover Mas untuk berlaku nakal itu wis gak cover. Nah, jadi Kok Wes jadwal tibaan ngono lho. Rapat meh. Usah. Gosah. kata mana Mas Latif? Ayo memang nah, terus ya gitu Mas. Oh, Nah, jadi jadi memang- di Ibnu IPPN itu nggak apa maksudnya tuh upayanya tuh juga preventif gitu. Jadi pencegahan juga sebelum Diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. positif. Nggak mungkin Cah Ibnu iku sampai kober jadi fan MU. Lah, Gue wis kok iso? repot. Ibnu kan ikatan pelajar Nahdlatul United. Elek ketemu Kang Deddy bayam bro. Ini yang nakal-nakal yang suka nonton MU ayo ke Barat. Bahaya tuh mentalnya sedang nggak baik-baik saja soalnya. Gimana Gut? Respon kekalahan semalam? Oh, kalau saya temui kuwi intinya nganu, Pak. Aslinya sodako. Ini kan lek jarene ngono mah sodako tuh lidah bil balak lah ya. Apa wikut? Sodako itu menjauhkan kita dari mara bahaya. Wa minal bala antu hiba insanan malayu hibuk. Artinya? Salah setunggal dari bala itu adalah kamu mencintai seseorang tapi dia tidak mencintaimu. Sobat Anda. Ya, bisa jadi caption malam ini. Jadi memang sengaja ngono, Pak. Nah, Ibnu komentari MU piye? Fans MU sangat lapang dada sekali. Wah, nek ngomongin kesabaran wis kae, rame teorine nglakoni iki ben MU. Nyapa Betul. Mas MU iki. Gue lah harus dipikir tenanan nih yo. Wes mesti pedot. Tapi Pak Yahya dan Mbak Alfi tadi kan sudah setuju. Mungkin apa ya?
kebijakannya Mas Dedi setuju. Nah, ini yang menjadi fakta menarik adalah Kang Dedi MULD. Nah, ini Apa wih? MULD, Kang Dedi Mulyadi. Nah, ini kan berarti wis sesuai ke MU-an tadi. Ke MU-an iki kan. MU MU apa nih? Keanjuan. Tapi ngapunten, kula mboten ngertos. Untuk Jawa Barat itu cara bocah Ibnu IPPNU ne kuwi akeh ora to? Banyak Mas di Jawa itu cenderung banyak PPNU. Jadi pokoknya kalau di Jawa itu cenderung banyak, meskipun ya insya Allah pionernya di Jawa Timur ya. Nah, pusat petit lah. Pusatnya pusat Tapi kalau di Jawa itu banyak masih tergolong banyak. Iya. Organisasi masih aktif masih. banyak, terus pengkaderan-pengkaderannya itu juga aktif. Mending ngapunten ya. Mending umpama lho ya, saking jenengan ketua PC, terus istilahnya cara nguret-nguret, nyurati Yang di Jawa Barat. oh yang di Jawa Barat. Terus petung istilahnya, kowe cethukana Dedi Mulyadi, mari ngono petungo wong nakal kuwi nek iso saurunge mlebu nakal ki ndang melu Ibnu. Nah, itu iso ora to ngene, Pak? Sangat bisa, Iso. sangat bisa. Kok gawe surat ya? Siap. Tenanan lho ki ya. Pak Sek. Tip, gawe surat Langsung lho ya. ditindaklanjuti. Oh, kirim rono. Langsung kirim ke Jawa Sangat Barat. bisa nanti memberikan rekomendasi. Usahaken nggih. Nggih. Piye sulit menurutmu? Oke ora? Saya tak ngurusi Usulan. nakal neng Blitar ya lho Usulan saran. Yo, kan kebijakannya kene urung kaya ngono. Oh. Kene kan Ibnu wis masif, Pak. Ora mungkin kan nakal. Karena ada yang belum terimplementasi. Kayak kene ngene iki kan cabangan tuh. MU. Cabangan ya mungkin apa namanya kita sudah panjang ya berdiskusi berdialog dengan Mas Ketua sama Mbak Ketua. Mungkin pesannya ya bagi Closing statement. bagi teman-teman pelajar baik di apa namanya melihat tema awal kita tadi karena kita bicara terkait dakwah digital kira-kira seperti apa untuk mencegah teman-teman itu belajar agama yang penuh dengan hoax mungkin yang apa sanadnya tidak jelas dan lain sebagainya saran maupun pesannya seperti apa mungkin dari Mbak dulu tadi kan dari Mas Oh, terus baik. saya Kalau dari aku untuk closing statementnya terima kasih karena sudah mengajak kita kolaborasi di podcast dan sangat terhormat bisa ada di sini. Dan ini memang apa namanya salah satu sarana gitu ya untuk mengenalkan NU, mengenalkan Aswaja pun Ibnu IPPNU juga untuk brandingnya dan seterusnya. Semoga bisa banyak dicontoh oleh teman-teman kita yang ada di luar, teman-teman kita khususnya yang Nahdlatul Ulama di Ibnu IPPNU, kemudian Ansor Fatayat atau mungkin Bu Muslimatnya juga bisa diajak podcast, Mas. kita yang ngampun ini kan ributnya yo celinguan Digajeni sampean. kelam Untuk pelajar semuanya yang dengerin podcastnya apa Mas? Bakul tadi? Kumpo. Oh iya, podcastnya Bakul Kumpo. Semoga banyak menjadikan ini inspirasi dan mendapatkan banyak manfaat dari podcast ini. Jangan lupa di subscribe dan terus mengikuti apa namanya konten-konten yang bermanfaat. Nah, Nah, itu kalau yang bicara ketua IPPNU, kalau sebagai kader IPPNU nggak newscribe berarti nggak mengikuti instruksinya ketua. ini sifatnya ngongkon. Fardu. Instruksi. Kalau Mas Ketua gimana? Cukup ya Mbak? Atau Cukup. mungkin ada Oke. teman? Kalau dari saya menyambung dari rekan kita Ketua IPP tadi, terima kasih telah mengundang kami untuk di podcast ini sama yang terhormat Al Mukarrom, aku Timbro Masya sama Allah. Pak Sul telah ngajak ngobrol di malam hari ini untuk pesan untuk seluruh pelajar terkhusus di wilayah Kabupaten Blitar. Seperti slogannya Ibnu itu kan belajar, berjuang dan bertakwa. Kita diawali dengan belajar
tetaplah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Belajar itu tadi disampaikan memang bisa kita awali lewat media sosial, TikTok dan seterusnya untuk meningkatkan ketertarikan kita kepada belajar. Selebihnya tolong untuk belajar kepada guru yang memang itu jelas sanate, katanya Gutrimro seperti itu. Dan selebihnya lanjutkan pembelajaran itu lewat perjuangan dan juga diakhiri dengan ketakwaan. Salam berjuta, belajar berjuang bertakwa. Tepuk tangan woi. Hei. Itu Oke. Wes Bob. Iki kudu adu doro boyo. aku krungu jelasanate malah kelingan KBI NO. Iya. KBI NO. Kayak tagline ngono ya jelasanate lancar ibadahnya, makbul kajine. LP Ma'arif kan juga gitu ya. Ya. Aku ya LP Ma'arif aku. Wes Kene pemuda abangan no. yo Bang, MU toh. Arsenal. Tapi kan jadi tahu Ibnu PPN ya, Mas. Paling ora sok anakku lahir ceprotin yang tak kelamben Ibnu. Iki kapan? Ini kamu ning ngono tapi kamu tulisannya siksa kubur. Oke, teman-teman apa ngarani podcast Batkul Kompor Mania in the world. Demikianlah tadi perbincangan kita dengan rekan Nita, Alfi dan rekan Yahya. Semoga kerjasama antara Bakul Kompo dan PC Ibnu IPP NU ini berjalan ila yaumil qiyamah. Amin. Lek saya urip. Muga-muga ya kita panjang umur. Amin. Oh jenenge Bakul Kompo sama PC Ibnu IPPNO tutupnya 1 jam menjelang kiamat. Dan kami dari Bakul Kompo juga siap support setiap kegiatan Ibnu IPPNU yang ada di Blitar. Jadi ora usah ngomongin bisaro lek NU-an wis ora bisaro-bisaroan ngoten lho. Khidmah. Jadi nanti kita sering collab aja kali ya. Iya. Boleh, Mas. Sangat. Mbok kopi ya petungnya bariki ya. Nggih. Off the record. Pas ditutup bos, wes tahu iki. Oh, yes ngono. Dari saya Imbro, Pak Sul. Alfi. Ya. Oke. ada kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wake me up when Septemberan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Podcast Bakul Kompo. Tekan semene Wes paham toh.